Di era Edo akhir saat Kekaisaran Jepang diliputi kekhawatiran atas masa depan negeri, hidup seorang pemuda bernama Kenta, cucu dari penjual onigiri biasa di Kyoto. Kenta diterima sebagai koki termuda karena keahliannya yang unik. Ia bisa merasakan emosi dari bahan makanan. Baginya beras bisa bicara dan miso bisa menangis. Namun istana bukan tempat biasa. Para koki di sana saling bersaing penuh intrik dan ego. Kenta hanya punya satu tujuan: membuat masakan yang bisa menyentuh hati sang kaisar yang berhati dingin. Dengan setiap bahan yang ia pilih, Kenta berusaha menciptakan rasa yang mampu memecahkan dinding es di hati sang kaisar. Kaisar Heiwa meskipun dikenal sebagai penguasa yang adil, menyimpan hati yang dingin setelah kehilangan permaisurinya. Setiap hari para koki berlomba untuk menyajikan hidangan terbaik demi mendapatkan perhatian sang kaisar. Namun wajah sang kaisar tetap datar dan tanpa ekspresi meskipun hidangan yang disajikan sangat mewah. Suatu hari giliran Kenta tiba, seorang koki muda dengan ide-ide sederhana namun penuh hati. Ia menyajikan sup sederhana, miso dengan lobak putih dan jamur matsutake yang terinspirasi oleh kenangan masa kecilnya. Sup yang disajikan Kenta adalah resep rahasia mendiang neneknya, di mana setiap sendok menyimpan kenangan dan tradisi. Setiap bahan dipilih dengan hati. Lobak yang ditanam oleh keluarga petani tua, miso hasil fermentasi alami, dan jamur yang hanya tumbuh saat hujan pertama turun. Kenta percaya, makanan bukan soal kemewahan tapi kenangan dan perhatian, dan kebaikan itu terasa dalam setiap suapan. Kaisar tampaknya merasakannya, terpesona oleh cita rasa yang dalam dan emosional dari sup tersebut. Namun ini membuat koki senior istana, Chef Okuda, merasa terancam, menumbuhkan benih kecemburuan dalam dirinya. Chef Okuda menantang Kenta dalam ujian kaisar, membuat satu hidangan yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil kaisar. Jika gagal, Kenta akan diusir dari istana. Jika berhasil, ia akan menjadi kepala koki muda istana. Kenta tidak takut. Ia menyelidiki masa lalu kaisar, bertanya pada pengurus taman pelayan lama, bahkan seekor bangau tua yang biasa ada di taman istana. Dalam legenda, akhirnya ia mendapat petunjuk. Ikan ayu panggang, makanan favorit kaisar, sewaktu kecil dimasak oleh ibunya sendiri di tepi sungai. Hari ujian tiba. Di hadapan semua koki dan kaisar, Kenta membawa satu piring sederhana, ikan ayu panggang dengan daun sanso dan nasi hangat. Ia tidak menambahkan saus mewah, tidak ada hiasan berlebih. Hanya aroma arang daun dan waktu. Saat kaisar mencicipi, ia terdiam lama. Kemudian matanya berkaca-kaca. Rasanya seperti pulang, katanya perlahan. Kenta tidak hanya memenangkan hati kaisar, tapi juga mengubah suasana dapur istana. Sejak hari itu, dapur istana menjadi tempat yang penuh semangat, bukan hanya persaingan. Kenta diberi gelar koki rasa hati, Shinoweiren, dan diminta untuk menciptakan program pelatihan untuk para koki muda di seluruh Jepang. Ia menolak gelar bangsawan dan lebih memilih untuk mengajar seni memasak dengan hati. Dengan setiap pelajaran yang diberikan, Kenta menanamkan nilai-nilai cinta dan dedikasi dalam masakan mereka. Semangatnya menular, mengubah cara setiap koki muda memandang masakan. Tahun-tahun berlalu di suatu desa kecil, anak-anak berkumpul di dapur sederhana belajar memasak dari seorang pria tua bernama Kenta. Ia masih tersenyum lembut sambil berkata, masakan terbaik adalah yang membuat orang mengingat siapa mereka. Dan jauh di istana Kaisar Heiwa masih menyimpan sepotong kenangan dalam bentuk rasa-rasa pulang yang datang dari satu sendok sederhana buatan seorang pemuda biasa yang mengubah segalanya.